Perkenalkan, nama saya Roman Sitompul, siswi dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1, dengan NIM 2001011148, mata kuliah Kepemimpinan Sekolah. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Doktorandus Wilson Simanjuntak, MPDK. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang kepemimpinan dan 5 macam-macam kepemimpinan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian kepemimpinan, di mana kepemimpinan yaitu pemimpin yang memiliki wewenang untuk memimpin suatu tempat dan pemimpin memiliki ciri khusus dalam kepemimpinannya. Tipe kepemimpinan ada banyak, macam-macam kepemimpinan atau disebut juga dengan gaya kepemimpinan berbeda-beda bentuknya. Seorang pemimpin juga memiliki ciri khas dalam memimpin suatu tempat, organisasi, dan anak buahnya. Beberapa dianggap baik dan efektif, beberapa juga dianggap tidak efektif. Justru mendapat pandangan negatif dari anak buahnya. Maka tipe seperti apakah yang harus dan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin? Mari kita simak penjelasan mengenai macam-macam tipe kepemimpinan dari keunggulan dan kelemahannya. Poin yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional terjadi ketika pola relasi ada, yaitu antara pemimpin dengan konstituen atau pemimpin dengan elit politik yang dilandasi semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik. Pemimpin hanya fokus dengan hubungan pertukaran atau transaksi. Transaksi dilakukan dengan karyawan secara interpersonal untuk pencapaian tertentu. Misalnya, dalam melakukan suatu proyek, pimpinan menawarkan imbalan terhadap karyawan dan terhadap kontribusi yang sudah diberikan. Poin yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini memiliki kemampuan lebih untuk mengajak orang dan membuat orang terpesona dengan cara bicaranya, termasuk mampu memberikan semangat, motivasi kepada orang lain. Biasanya pemimpin yang memiliki kemampuan seperti ini mempunyai kepribadian idealis dan visionaris, di mana menyukai tantangan dan perubahan. Namun kekurangan dari tipe kepemimpinan seperti ini kadang kalanya hanya bisa berbicara namun tidak ada perbuatan. Berarti yang pernah dia lakukan setelah beberapa waktu orang akan menyadari bahwa ucapan ternyata tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Ketika diminta pertanggungjawaban, banyak alasan dan perminta maafan yang dilakukan. Poin yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberikan arti pada usaha yang dilakukan bersama-sama dan memberikan arahan bermakna pada usaha atau kerja keras sesuai dengan visi yang jelas. Pemimpin memiliki kompetensi tertentu dan memiliki kompetensi yang bermakna seperti berikut. Yang pertama, pemimpin memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan manajer dan karyawan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemimpin memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Yang ketiga, pemimpin memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk, dan jasa. Yang keempat, pemimpin memiliki kemampuan membangkitkan atau mengembangkan imajinasi untuk masa depan. Poin yang keempat yaitu kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau diajak bekerja sama dan mencapai suatu tujuan yang ditetapkan bersama-sama dan oleh pimpinan dan atasan sebagai suatu tujuan bersama. Kepemimpinan tipe ini menjunjung tinggi kesederajatan dan partisipatif. Pimpinan berkonsultasi pada bawahan dan meminta saran solutif untuk tindakan keputusan. Anak buah memberikan masukan terhadap konsultas yang dialami dan juga menyelesaikan solutif yang kemudian didiskusikan bersama pimpinan untuk pengembalian dan keputusan terbaik bersama-sama. Poin yang kelima yaitu kepemimpinan militer. Kepemimpinan ini hampir mirip seperti kepemimpinan otoriter, namun beberapa sifat karakteristik militer antara lain. Yang pertama,
lebih banyak menggunakan sistem perintah kaku, otoriter, dan kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan dan dari bawahan secara mutlak. Yang ketiga, menyeberangi formalitas, upacara, ritual militer. Yang keempat, menuntut disiplin yang kaku. Yang kelima, tidak menghendaki saran atau masukan dan kritikan. Yang keenam, komunikasi berlangsung satu arah dari atasan ke bawahan. Oke teman-teman, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian kepemimpinan dan 5 macam-macam kepemimpinan dari keunggulan dan kelemahannya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.